Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terus semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari bersama keluarga maupun teman terdekat di sekitar Anda. Senang sekali hari ini saya Sri Agustina kembali hadir ke hadapan Anda tentunya dalam acara kesayangan kita Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dan seperti biasa pemirsa di akhir bulan, setiap bulannya kita akan menghadirkan sebuah segmen mengenai psikis dan tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi ayah bunda di rumah. Nah, ngomong-ngomong tentang ayah bunda ini pasti hubungannya nggak jauh-jauh nih dari buah hati kita atau anak-anak tercinta ya. Siapa di sini yang lagi galau mikirin UTS anak-anak yang sebentar lagi akan dihadapi. Kadang sebenarnya yang stres itu bukan hanya anak ya, tapi juga orang tua. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai kecemasan kepada anak maupun juga mungkin di sini nanti orang tuanya juga gitu ya. Tapi kecemasan pada anak yang membuat belajar anak itu terganggu. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini. Beliau merupakan seorang psikolog. Kita kenalan dulu sama narasumber kita, ada Mbak Isna Aisyah Amini, psikolog. Selamat sore Mbak Isna. Selamat sore Mbak Tina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Besok udah lebaran haji. Iya. Persiapannya apa aja selain jangan mengorbankan perasaan, jangan ya. Enggak. Persiapannya apa ya? Biasa aja kayaknya ya. Mungkin menyiapkan diri aja kan, besok kita harus bangun pagi. Betul. Harus sholat Idul Fitri kan, Idul Adha kan. Betul. Biasanya berlomba-lomba nih sama orang-orang mau di saf di depan kah atau apa. Nah itu aja sih. Sama mungkin persiapan makanan. Oh iya. Soalnya kan daging kurbannya dimasak siang Iya, ya. betul. Agak siang-siang gitu ya. Jadi pagi-pagi kan kita harus sarapan dulu atau enggak setelah pulang sholat kan makan dulu kah. Nah itu yang disiapkan. Oke, baik. Dan pemirsa di rumah juga mungkin ya saat ini sedang sibuk nih mempersiapkan lebaran Idul Adha besok. Jadi sambil mungkin nyiapin bumbu gitu ya sambil nonton kita saat ini untuk membahas mengenai anak cemas belajarnya terganggu. Dan pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, silahkan untuk memberi pertanyaan atau juga masukan dan saran ya Mbak Isna ya. Boleh. Di kolom komentar pada kanal YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Nah sekarang kita masuk ke tema kita hari ini nih mengenai kecemasan anak yang membuat belajarnya terganggu. Bicara tentang kecemasan anak nih Mbak Isna, sebenarnya apa sih yang membedakan kecemasan anak ini dengan ketakutan biasa gitu pada anak-anak? Kadang kan cemas sama takut tuh kita beda, apa susah ya ngebedainnya gitu. Nah itu seperti apa perbedaannya? Emang sih kadang kan cemas sama takut tuh kita kayak ini aku cemas atau lagi takut. Nah biasanya ada pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya ini singkatnya Mbak, kalau cemas itu rasa khawatir sama perasaan gelisah kepada sesuatu yang belum terjadi. Misalnya masih yang kayak kita masih membayangkan hal tersebut atau enggak hal tersebut nanti lah istilahnya akan terjadinya. Nah kalau takut itu sesuatu yang perasaan rasa khawatir, rasa gelisah terhadap sesuatu yang sudah terjadi atau enggak kayak ada tekanan kah saat kejadian itu atau enggak ada dorongan seperti apakah. Nah itu bedanya. Jadi singkatnya tuh kalau misalkan cemas ya itu tuh masih di angan, hayalan lah istilahnya, masih belum terjadi, angan-angan. Atau kalau takut ya sudah terjadi. Nah, ya jadi di timelinenya yang berbeda ya, sebelum betul. Dan sesudah, pra dan pasca betul. Gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk menghadapi ulangan misalkan ini berarti kecemasan jatuhnya ya, karena bukan meratapi hasil ulangan. Kalau meratapi hasil ulangan terus takut nanti nilai raportnya jatuh atau nilainya rendah, itu baru ketakutan. Seperti itu. Tapi kalau kecemasan sendiri ada tidak secara harfiahnya itu seperti apa? Apakah memang kalau dari tanda-tandanya kah yang berbeda atau bagaimana sih sendiri untuk menafsirkan kecemasan itu sendiri, Mbak? Kalau kecemasan tuh sebenarnya sebuah emosi, Mbak. Emosi yang memang itu wajar terjadi sama semua orang, bukan cuma sama anak-anak. Kan kita sekarang bahasnya lagi anak-anak nih. Betul. Bahkan orang tua juga itu sering terjadi gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak gitu emosi yang bisa saja terjadi. Nah itu tuh yang bahaya kalau misalkan itu berlebihan. Sama kayak perasaan marah kita, kan marah itu juga masuk emosi. Bahagia juga masuk emosi. Sedih juga masuk emosi kan. Nah itu kalau misalnya semuanya berlebihan kan pasti akan ada dampak negatifnya gitu. Bahkan
kurang pun ada dampak negatifnya gitu loh. Sama juga kayak cemas ini. Nah, cemas ini juga kalau misalnya berlebihan ya ada dampak negatifnya. Kalau Iya. misalnya kurang, misalnya kita nggak punya rasa cemas sama sekali juga itu nggak Jangan baik ya. juga. Nah, kayak gitu. Jadi ya seperti itulah sebenarnya. Seperlunya. Seperlunya. Jangan berlebihan tapi juga jangan juga nggak sama sekali gitu ya. Dan jangan takut misal ada perasaan cemas kayak misalnya kita khawatir atau nggak punya pemikiran yang kayak gimana ya untuk ya masa depan kita lah, atau enggak tentang apapun yang ada di depan misalnya belum terjadi, itu jangan takut karena itu adalah perasaan yang wajar gitu loh. Nah, gimana cara kita mengelolanya aja biar itu enggak yang akan memberikan dampak negatif. Betul. Jadi istilahnya kecemasan ini hal yang naluriah gitu ya, alami betul. terjadi kepada setiap orang, mau anak-anak, remaja, dewasa gitu. Tapi bagaimana cara pengelolaan atau memanage perasaan kita atau emosi kita sendiri ya Mbak, supaya jangan berlebihan itu tadi. Nah, sekarang apakah kecemasan pada anak semakin meningkat pada saat ini? Mungkin kan kita kenalnya ada gen milenial, kita milenial ya, atau Gen Z ya? Kita Gen Z, betul, kita Gen Z. Nah, Gen Z, terus juga sekarang ada Gen Alpha gitu kan. Apakah setiap gen-gen ini memiliki peningkatan kecemasan? Gitu. Kalau misalnya dibilang meningkat atau enggak itu sebenarnya antara-antara. Yang kelihatan banget tuh sekarang adalah zaman sekarang orang tua ataupun anak-anak, kita semua lah itu sudah aware sama mental health. Betul. Nah, jadi itu yang bikin kayak masalah apapun yang berhubungan sama psikologis itunya jadi mudah terdeteksi. Sebenarnya gara-gara itu. Tapi misalnya meningkat atau enggak ya itu antara-antara, ya bisa jadi meningkat atau enggak sama sekali gitu meningkat. Tapi kenapa sekarang terlihatnya kayak ke blow up gitu kan? Kayak muncul ya karena orang-orang sekarang sudah aware sama kesehatan mental. Betul. Nah, jadinya orang-orang kayak nyari tahu lah, oh nih aku lagi cemas atau aku lagi apa, aku lagi burn out, aku lagi apa. Nah itu gara-garanya Mbak, karena kita sudah aware lah sama mental health. Betul, kita udah kenal, kita udah tahu gejala-gejalanya seperti apa gitu. Jadi ketika ada hal yang arahnya ke mental health itu terjadi, kita udah tahu kayaknya penanggulangannya seperti apa gitu. Oh iya, kayaknya ini deh arahnya, nah gitu. Dan sekarang masyarakat juga tidak menyepelekan lagi istilah-istilah mental health itu sendiri ya Mbak Isna ya. Kalau dulu kan mungkin perasaan adik-adik saja. Kayak mungkin perasaan Anda gitu kan. Iya, jadi kita tuh kayak lebih ketika terjadi suatu hal yang buruk terhadap seseorang, as if kita seperti terjadi ke diri kita juga. Jadi setelah kita tahu, mungkin kita jadi melakukan penanganan sedini mungkin. Betul. Seperti itu. Nah, sekarang faktor apa saja yang biasanya memicu kecemasan pada anak usia sekolah? Kalau bahas anak dan sekolah ya ini berarti faktornya banyak sih Mbak. Betul. Kayak misalnya ada tuntutan prestasi. Iya. Terus lagi tuntutan belajar. Terus mungkin ada tekanan prestasi atau ekspektasi dari orang tua. Iya. Terus juga dari lingkungan juga bisa. Terus ada faktor bullying. Nah itu juga bisa. Terus lagi faktor emosional anaknya sendiri itu juga mempengaruhi, atau enggak sosial. Nah itu semuanya itu sebenarnya bisa jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gitu loh untuk kecemasan anak. Jadi ada faktor internal mungkin dari si anaknya sendiri. Ada eksternalnya juga. Dan memang di eksternal kayaknya yang punya andil besar gitu ya. Iya. Baik dari pihak sekolah, keluarga, atau teman-teman sebayanya dia. Betul. Gitu. Yang mungkin harapannya ketika ada masalah dia bisa bercerita, malah teman-temannya ngebully dia gitu. Dan akhirnya jadinya dia tertutup, dan mungkin akhirnya juga orangnya menarik diri dari sosial. Nah itu biasanya meningkatkan kecemasan juga pasti ya Mbak ya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh tekanan akademik terhadap kesehatan mental anak? Ya, biasanya tadi salah satunya mungkin faktor eksternalnya kan kita bilang bahwa di sekolah misalnya nih ada tuntutan akademik yang misalnya harus nilainya sekian, atau mungkin tidak di akademik malah dari internal keluarganya sendiri seperti itu. Itu sebenarnya seberapa berpengaruh sih Mbak? Kalau kita ngomong-ngomong untuk anak sekolah itu pengaruhnya cukup besar. Apalagi kan dari anggapnya kita dari orang tua lah, mau anaknya terus-terusan berprestasi, mau anaknya kayak juara terus lomba A, lomba B, lomba C, tanpa tahu batasan diri anak tuh sampai seberapa sih gitu loh. Batasan diri, kemampuan anak tuh sampai segimana. Nah itu jadinya bikin anak kan jadinya ngerasa tertekan, ngerasa dituntut secara berlebihan, padahal dia ngerasa
kayaknya aku nggak mampu deh. Betul. Tapi kan biasanya anak-anak kayak gitu, kebanyakannya mereka nggak berani. Mengutarakannya ya. Kalaupun mereka berani mengutarakan, mereka pasti takut lagi kayak nanti dimarahin nggak gitu kalau aku mengutarakan, kalau aku menyampaikan apa yang sebenarnya aku rasain. Nah, kan itu jadinya ada apa ya, kayak di satu sisi dia takut, tapi di satu sisi mungkin dia juga mau membanggakan orang tuanya kah, mau membanggakan sekolahnya kah, bahkan membanggakan dirinya sendiri. Tapi masih ada ketakutan-ketakutan atas tuntutan, atas tekanan-tekanan yang sebenarnya dia tuh nggak mampu untuk ke arah sana gitu loh Mbak. Itu kalau dari sisi orang tua. Kan kalau dari sisi sekolah ya sudah saya sebutkan tadi juga ada bullying kah, atau tekanan sosial, terus lagi dari sekolah kah atau apa. Nah itu sangat ini sih kalau untuk anak-anak. Sangat berpengaruh berarti ya. Oke, nah jadi istilahnya sebagai orang tua atau mungkin juga gurunya dan juga hal-hal yang berkaitan langsung dengan si anak harus paham betul tentang kecemasan si anak ini sendiri. Betul. Gitu. Tapi ada tidak hubungannya Mbak ketika si anak ini ketika kecil nih ya mungkin ya, ketika kecil dia dididik atau dibesarkan dengan lingkungan keluarga yang sedikit-sedikit kayak menakut-nakuti, sedikit-sedikit, ikam kalau ya bahasa Banjar, ikam kena kalau pina ini, musiah ini, pas ini. Nah istilahnya kan seperti itu ya. Jadi kadang anak-anak itu sudah overthinking duluan gitu, atau negative thinking duluan, memandang hal ke depan yang belum terjadi gitu kan. Sebenarnya hal itu juga bisa terjadi juga berarti Ya ya Mbak ya? kemungkinannya ada, apalagi misalnya dari kecil dia sudah kayak ditekan, dituntut, dikasih ekspektasi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, itu pasti akan bikin dia kayak ngerasa takut, ngerasa cemas sama hal-hal yang ada di depannya gitu. Betul. Pola asuh memang salah satu yang faktornya sih. Iya, yang ini juga ya, yang vital banget juga ya begitu. Makanya orang tua tuh jangan suka ngebanding-bandingin gitu ya Mbak Isna ya. Kadang, itu kok teman kamu bisa, kok kamu enggak. Itu kan kadang biasanya yang kadang kita nyeletuknya biasa bagi kita, tapi belum tentu di penerimaan anak itu yang pas seperti itu. Atau mungkin malah menyinggung perasaannya, dan akhirnya dia memaksakan diri. Iya, makanya itu kadang saya pernah dulu waktu masih saya kuliah, saya tuh ngobrol-ngobrol sama dosen saya tuh bilang, jadi orang tua itu istilahnya tanggung jawab terbesar seseorang, ya kan, maksudnya seumur hidupnya lah, misalnya ketika dia jadi orang tua sampai nanti orang tuanya sudah nggak ada, itu kan tanggung jawabnya paling besar gitu. Tapi menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, nggak ada pendidikan khususnya. Nah jadi belajarnya gimana? Ya belajarnya ya saat kita ngurus anak, kalau misalnya istilahnya ini kurang tepat nih, ya kita nyari tahu yang lain gitu. Jadi istilahnya gimana ya, sesuatu yang punya tanggung jawab besar atau enggak itu hal yang besar tapi nggak ada sekolahnya, kan itu bikin orang yang jadi orang tua tuh jadi kayak bingung juga kan Mbak. Betul. Ini baiknya kayak gimana, buruknya kayak gimana, jadi kita nggak ada buku nih, nggak ada buku perlakuan baik untuk jadi orang tua, perilaku buruk untuk jadi orang tua kan nggak ada tuh, nggak ada, kita nggak ada punya sumber, nggak ada sekolahnya, jadi itu yang bikin juga kebingungan, ini kira-kira yang aku lakukan nih baik atau enggak sih? Omonganku yang kayak Mbak kayak tadi membandingkan anak ini, apakah akan mengganggu, berdampak sebagai motivasi anak kah, atau dampaknya malah ke arah negatif, kan bisa jadi kayak gitu. Makanya nih emang susah sih kalau jadi orang tua, kita ngomong-ngomong jadi orang tua tuh kayak susah gitu. Jadi parenting itu lebih banyak di learning by doing intinya ya. Oke, baik. Nah itu tadi mengenai kecemasan anak yang bisa membuat studinya terganggu. Tentu masih banyak lagi pemirsa yang akan kita bahas mengenai tema kita hari ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih bersama kami pemirsa dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini mengenai anak cemas belajarnya terganggu. Bersama Mbak Isna Aisyah Mini, psikolog. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari kecemasan itu sendiri ya Mbak ya. Ternyata kecemasan itu adalah hal yang kita takutkan tapi belum terjadi. Beda dengan ketakutan itu lebih ke arah yang telah terjadi dan mungkin dampak dari hal-hal yang sudah terjadi pada diri kita. Atau mungkin hal-hal yang mungkin tidak ingin kita lakukan, atau ternyata terjadi hal yang tidak kita harapkan. Nah itu yang dimaksud dengan ketakutan. Tadi juga sudah membahas mengenai tanda-tanda dari kecemasan itu sendiri. Terus juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi
Ternyata memang faktornya selain dari internal anak itu sendiri, ada juga faktor eksternal ya, Mbak, ya. Yes, betul. Terlebih orang tua, lingkungan sekolah, guru, teman-teman sekolahnya itu juga sangat punya peran yang sangat penting dalam pembentukan kecemasan anak itu sendiri. Nah, sekarang selanjutnya mengenai kecemasan masih tentunya ya pemirsa, mengapa anak yang cemas sering sulit fokus dan sulit menyerap pelajaran? Oke. Bener nggak sih, Mbak, sebenarnya anak-anak yang cemas tuh sulit fokus ya gitu atau Iya, memang salah satu ciri-cirinya mhm, kan, dia kehilangan fokus, mhm, terus juga mhm, menghindari sekolah, terus juga kalau misalnya kita ajak ngobrol tentang nilai, itu mhm, juga dia kayak marah atau enggak mmm, sedih kah, ya sedih yang kayak nangis atau enggak lebih diem aja gitu loh. mhm, Kalau misalkan kita membahas tentang sekolah, membahas tentang pelajaran. Nah, terus lagi kenapa biasanya kalau misalkan anak yang cemas itu sulit fokus? Karena kan mhm, Kayak tadi yang sudah kita bahas tentang definisi kecemasan, kan kecemasan itu kita memikirkan mhm, sesuatu yang sebenarnya mungkin aja belum terjadi. betul, Nah, jadi kan, kalau kayak gitu kan istilahnya, anak yang lagi cemas kan dia fokusnya atau enggak, dia lagi memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama pelajaran. betul, Jadi istilahnya fokusnya tuh terbagi. Nah, mhm, makanya dia fokus ke apa yang akan terjadi, bukan fokus ke apa yang sedang dipelajari. Nah gitu. Jadi itu betul, salah satu kenapa, anak-anak cemas itu seringnya itu sulit fokus, karena dia memikirkan hal-hal yang mhm, lain mhm selain mhm. pelajarannya, nah kayak gitu. Oke, jadi hati-hati ya kalau misalnya anak-anak nih sering nggak fokus di sekolah Mhm, atau di rumah misalnya disuruh belajar mmm, cuma 5 menit terus oleng atau iya, gimana, itu heeh. jangan-jangan dia sering cemas Iya, ya, bisa jadi gitu. kemungkinannya ada ke sana. Mhm. Betul. Jadi kalau kita sebagai orang tua kalau memang ada tanda-tanda yang seperti disebutkan Mbak Isna tadi, alangkah baiknya diajak ngobrol Iya. anaknya, ditanyain ada masalah apa enggak nih di sekolah, Mhm. ada kesulitan tidak nih dalam belajarnya. Jadi mungkin itu sedikit membantu mengurangi kecemasan dia Iya, gitu ya, Mbak, mhm. ya. Oke, selanjutnya apakah kecemasan bisa mempengaruhi prestasi akademik anak dalam jangka panjang? Oke. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu Mhm. kemungkinan besarnya ada untuk jangka Mmm, panjang. Tapi kalau mhm, misalkan anak yang sudah kan nggak banyak Mbak, anak-anak yang sebenarnya dia merasa cemas, tapi prestasi belajarnya juga bagus. mhm, Tuh, karena dia entah dari dukungan keluarganya kah, support sistemnya kah, atau bahkan dari dirinya sendiri tuh bisa mengelola kecemasannya itu. Tapi kalau oke. misalkan kecemasannya itu nggak bisa dikelola dengan baik, ya pasti akan ada dampak jangka panjangnya. Nah, kayak gitu. Jadi Mhm. misalnya pinter-pinter, anak, bahkan orang tua untuk membantu anak bisa mengelola kecemasannya itu. Mhm, oke. Jadi berarti memang ada dampak di jangka panjangnya Mhm ya. Jadi jangan mhm. disepelekan gitu, karena mungkin saat ini terlihat biasa, Ya, tapi nanti kalau didiamkan lama-lama bisa memberi efek yang luar biasa, betul. gitu kan. Selanjutnya, bagaimana dampak penggunaan gadget dan media Mmm, sosial mhm. terhadap kecemasan anak? Ini pasti sangat berkaitan Iya, ya, Mbak, ya. betul. Sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir lagi Mbak, kalau Mhm, gadget sama media sosial tuh nggak selalu berdampak negatif loh, negatif, pasti ada benar. dampak positifnya. Mhm, Yang dampak negatif itu ya kalau misalkan lagi anak-anak masih di bawah umur, kita mhm. nggak sebagai orang tua itu kita nggak ngontrol apa yang ditonton, Betul. apa yang dilihat, apa yang dibaca sama Mhm, anak, mhm, ataupun apa yang ya apa yang dia ketahuilah dari handphone itu. Nah, itu kalau misalnya kita nggak ngontrol ya otomatis anaknya itu kan bisa jadi kayak entah di sosial media dia berantem kah sama temennya, mhm, atau enggak tontonan dia kah yang jadinya, menambah ekspektasinya, mhm. atau enggak tontonan dia yang bikin dia, membandingkan dirinya sama orang lain. Nah, takutnya Betul. itu. Mhm Makanya mhm. kalau misalkan, mau lebih dominan dampak positifnya Mhm. dari penggunaan gadget sama sosial media, jadi orang tuanya juga nih kita harus, bekerja samalah untuk apa ya, membantu anak juga kayak mengawasi anak untuk Mhm. penggunaan sosial media, penggunaan gadget dan lain-lain. Tapi kalau misalkan nggak diawasi dengan baik ya, takutnya itu tadi yang ditonton bisa jadi bikin dia tambah cemas kah karena dia Mhm. baca-baca sesuatu yang istilahnya dia jadinya membandingkan dirinya, jadi Betul. dia menambah ekspektasinya terhadap sesuatu Mhm yang mhm. tidak sesuai dengan kemampuan dirinya kan itu bisa berbahaya juga, gitu. Oke, jadi sangat berpengaruh apalagi kalau misalkan, tidak ada pengawasan dari orang tua Mhm, seperti itu ya mhm. ketika menggunakan sosial media ataupun juga menggunakan gawainya atau gadgetnya. Ketika anak dibiarkan untuk
melakukan hal sendiri tanpa adanya bimbingan itu ya pasti seperti itu. Iya, Kadang mhm. dia merasa ini bener apa salah tuh nggak bisa ngebedain gitu kan, yang Mhm. penting FYP aja, Iya, betul. yang penting seru aja dan padahal itu ternyata berdampak kepada, kesehatan psikis si anak itu sendiri. Nah selanjutnya, apakah pola asuh orang tua dapat memicu atau memperburuk kecemasan pada anak? Pasti ya, Iya sangat pasti, ya, sangat apalagi kalau berpengaruh. misalkan pola asuhnya yang terlalu menekan, Betul. pola asuhnya yang terlalu, istilahnya mendorong anak anak nih ditekan, didorong, tapi itu nggak sesuai sama kemampuannya. Nah, itu pasti akan Mhm. mempengaruhi sama kecemasan anaknya. Nah, Mhm itu. Makanya mhm. jadi orang tua tuh juga, ah, apa ya, kayak kita perlu belajar terus belajar terus belajar terus gitu loh. Apakah Mhm. ini anaknya memang harus ditekankah? Apakah Betul. anaknya harus eee, digandengkah untuk menuju jalannya? Nah, itu kan tergantung balik lagi sama anaknya sebenarnya kalau pola asuh itu. Kalau Mhm. misalnya anaknya memang ada anak yang harus ditekan, ya silahkan ditekan, tapi balik lagi, anaknya kira-kira Mhm. mampu atau enggak dengan Mhm. apa yang kita harapkan gitu, apa yang tuntutan yang kita, kalau misalnya kiranya anaknya nggak mampu, ya jadinya akan menimbulkan kecemasan dari anaknya. Oke. Tapi perlu pendampingan tenaga profesional nggak, Mbak? Misalkan nih si Mhm. orang tua kan udah kebingungan nih, kayaknya anak aku mau diarahkan kemana Mmm, ya? mhm mhm. Kayaknya udah komunikasi yang pelan-pelan nggak Mhm, masuk, terus juga yang udah dimarahin juga nggak masuk. mhm. Kayaknya tidak ada perubahan seperti itu, atau memang perlu ke tenaga profesional atau bagaimana? Eee, perlu Mhm perlu mhm. kan, ada psikolog, ada juga konselor. Nah, itu bisa Mhm. dimanfaatkan sama orang tua gitu loh. Mmm. Jadi istilahnya kayak tenaga profesional apalagi psikolog sama konselor itu bukan cuma anak-anak yang kayak Mbak bilang tadi, kayak nggak bisa dibilangin lah Iya. atau apa. Kalau itu ya kita sebagai orang tua misalnya bisa berkonsultasi nih sama psikolog, kiranya Mhm. baiknya kayak gimana. Mhm. Psikolognya juga bisa nih, konseling sama anaknya, kira-kira Mmm. anaknya nih maunya kayak gimana sih? Apakah anaknya ada sesuatu yang tidak bisa tersampaikankah ke orang tua? Betul. Nah, jadi itu kan bisa jadi jembatan Mhm penghubung mhm. antara orang tua sama anak. Tapi bukan cuma hal-hal yang seperti itu, yang misalnya, orang tua mau ngajak anak profesional nih, bukan cuma untuk hal-hal yang istilahnya arahnya ke kecemasan Mhm. dan ke apaan yang gitu kan, nggak cuma di situ, tapi bisa juga kayak misalkan orang tua mau menggali minat sama potensi anaknya, bakat Mhm. anaknya itu juga bisa datang ke profesional. Terus lagi, Oke. mau tahu nih kapasitas intelektual anaknya segimana, nah itu juga Mhm. bisa. Terus juga jenjang karir anaknya bahkan itu juga bisa kalau misalnya mau ke profesional. Baik. Jadi memang banyak, apa, benefitnya ya kalau misalnya kita Mhm, datang ke tenaga profesional. Bukan betul. berarti nih, bukan berarti kan biasanya orang tua kalau misalkan ngajak anak ke psikolog, Mhm. terus dipandang, "Ih, entar anaknya kenapa-kenapa Iya, lagi," gitu padahal kan. Padahal enggak. enggak, kita Mhm, cuman mau konsul, mau tahu istilahnya kan yang mungkin yang lebih berpengalaman dalam mhm, artian karena menangani banyak pasien iya, seperti itu atau banyak klien, jadi pengalaman itu lebih banyak. Dan mhm, seperti yang Mbak Isna bilang tadi nggak ada sekolah buat orang tua. Jadi mhm, sebenarnya semuanya itu akan terus berjalan, sekolah kita mendidik anak, tapi kita juga sambil belajar iya. gitu. Istilahnya walaupun kita baca-baca teori, atau enggak Mhm. yang tadi datang ke profesional dan lain-lain, ketika kita terapkan ternyata kurang sesuai, ya kita Mhm. belajar lagi, kita nyari tahu lagi, Betul. informasi lagi, diterapkan lagi ternyata belum sesuai, ya cari lagi. Cari metode Nah lain heeh, lagi yang gitu kayak gitu ya. jadinya bertahap istilahnya tuh, belajar terus belajar Heeh. terus belajar terus, nah Dan kayak gitu. selalu continue berarti Mhm, ya, betul. karena tanggung jawabnya yang besar tadi Iya. lumayan pemirsa. Baik, selanjutnya bagaimana cara orang Mmm, tua itu mengetahui bahwa anak sedang tertekan meskipun oke. dalam keadaan diam? Oke. Nah, kadang kan, anak-anak kalau misalnya merasa cemas atau Mhm. tertekan tuh langsung diam, tapi kan ada Mmm. juga anak-anak yang dia nggak ngasih tanda-tanda. Mhm. Tapi kan kita sebagai orang tua kadang tuh walaupun anak ini ada perubahannya sedikit banget, misalnya Mhm. cuma 5% atau 10% pasti orang tua pasti akan kayak ngeh kan, Iya kan Mbak, kayak, benar. "Ah, kok anakku tiba-tiba entah yang tadinya pendiam kah, kok jadi tambah pendiam ya?" Nah, gitu Mhm kan mhm. orang tua pasti lebih tahu lah kayak gimana perubahan anaknya. Nah, misalkan Mhm. kayak mungkin anaknya lebih pendiam dari biasanya, atau enggak ketika ditanya tentang sekolah itu marah, Mhm atau mhm. enggak kayak, "Eh, nggak usah Ma, nggak usah Bu, nggak usah dibahas tentang sekolah, nggak usah dibahas tentang nilaiku." Nah, itu kan salah satu bisa jadi tanda-tandanya. Terus lagi, Mmm. anaknya emang kayak, eee, menarik diri dari orang tua, atau enggak dia disuruh sekolah dia nggak Nggak mau. mau, Kayak misalnya mhm. ditanya, "Karena apa?" "Ya aku nggak mau, aku sakit." Atau enggak, "Aku hari ini pusing." Atau enggak, "Aku hari ini sakit perut."
padahal kalau misalnya kita periksa atau Nggak ada nggak ada apa-apa. apa. Nah itu yang bisa jadi tanda-tanda, walaupun tanda-tandanya seminim mungkin, saya yakin orang tua pasti Pasti nggak. langsung ngeh gitu ada Karena selalu perubahannya. bersama. Kadang cuma jilitan mata gitu aja udah paham gitu ya. Kayak ada yang berubah nih, entah Heeh. waktu dia pulang kah semangatnya Betul. beda, waktu kita jemput kan biasanya ada tuh anak-anak pasti beda tuh, hari ini dia mungkin waktu dijemput hari ini senang, ekspresif, terus besok kok kayak lesu tapi masih ada ekspresifnya sedikit, tapi ada raut-raut lesunya kan orang tua pasti nanya, "Kenapa hari ini?" Nah, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya anak itu sudah memberikan sinyal-sinyal ya. Walaupun dia nggak diam tanpa ada ngomong semua yang terjadi di dalam diri dia, tapi si anak itu pada secara alami gitu dia pasti akan memberikan sinyal-sinyal kepada orang tua. Betul. Gitu kan. Nah, baik selanjutnya Mbak, ini apa saja kesalahan yang sering dilakukan orang tua saat menghadapi anak yang cemas? Oke. Satu, misalnya ikut cemas gitu. Iya, jadinya kayak nambah itu. Betul, double cemas ya jadinya ya. Iya, jadi kayak orang tuaku aja cemas, masa aku nggak boleh cemas, kan biasanya kan kayak gitu. Ya caranya ya kita ngajak anak ngobrol, kayak misalnya kita jangan menekan anak lah dulu untuk di situasi-situasi tertentu ya, apalagi kayak nih kata Mbak tadi kan lagi mau ujian, lagi mau UTS. Ya kita sebagai orang tua memberikan pendampingan lah ke anak, tapi jangan yang kayak harus ini UTS hari ini nilainya harus 100, UTS hari ini nilainya harus A misalnya gitu. Itu kan jadinya nambah, anak kan jadinya merasa ada beban ya. Betul. Ada ekspektasi nih dari orang tua, aku harus jadi 100, jadi 100. Akhirnya nanti ketika anaknya fokus terus belajar lupa tidur. Benar. Lupa tidur. Jadi kan lelah, entah nggak makan kah pada akhirnya. Nanti waktu ujian dianya jadi kehilangan fokus karena mungkin yang seharusnya waktu istirahat dilakukan untuk belajar. Karena ada tekanan-tekanan itu. Jadinya ya sebagai orang tua kita ya harus mendampingi anak. Istilahnya pasti ya jangan ada memberikan ekspektasi di luar kemampuan anak. Kecuali misalnya kita ngerasa anak kita mampu. Oke, nggak apa-apa. Oke nak, mama ibu yakin kalau misalnya kamu bisa, atau enggak bapak yakin kamu bisa gitu. Tapi kan itu harus dilihat anaknya lagi nih. Betul. Kondisi anaknya. Kalau misalnya istilahnya orang tuanya yakin kalau misalkan si anak mampu, tapi sebenarnya kemampuan anaknya nggak mampu, ya itu lagi yang harus dicari. Betul. Ya, jadi kita harus lebih mengenal lagi lah intinya kepada pribadi anak kita sendiri. Betul. Gitu ya Mbak ya. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini mengenai anak cemas terganggu belajar tapi dari segi mitos dan faktanya. Jadi tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dengan tema kita hari ini mengenai anak cemas belajarnya terganggu. Bersama Mbak Isna Aisyah Amini, psikolog. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak ya Mbak ya. Apalagi misalkan dalam menghadapi kecemasan anak. Ternyata memang sangat vital sekali. Dimana orang tua ini sebagai sekolah pertamanya anak-anak. Tentu adalah pembentukan karakter juga terbentuk dari pola didik atau pola asuh yang diberikan oleh ayah dan bunda di rumahnya pasti. Selanjutnya juga tadi apakah anak itu bisa hilang fokus ketika memiliki kecemasan berlebih? Ternyata benar gitu ya Mbak ya. Ketika dia punya kekhawatiran berlebih terhadap masa depan atau hal yang belum terjadi atau mungkin hal-hal yang dia khawatirkan di masa depan, itu bisa membuat dia tidak bisa fokus kepada titik dia berada di saat sekarang. Iya, seperti betul. itu. Misalkan lagi belajar matematika saat ini tapi udah ngerempongin fisika gitu kan ya, jadi udah cemasnya dari sekarang, ntar fisikanya juga nggak bisa dapat, matematikanya amblas, terus fisikanya juga nanti nggak bisa dapat gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk ke segmen mitos dan fakta. Mbak Isna nanti akan saya bacakan satu buah statement, silakan Mbak Isna jawab ini apakah mitos atau fakta. Baik, kita langsung saja masuk ke mitos fakta yang pertama. Anak yang sulit fokus dan nilainya menurun pasti malas belajar. Kalau dibilang pasti berarti itu mitos. Oh mitos ya, baik. Karena kan istilahnya kalau malas belajar aja kayaknya itu salah satu faktor. Jadi misalnya kan tadi kita ngomongnya malas belajar aja nih. Kalau malas belajar aja ya itu mitos. Tapi kalau misalkan ada faktor-faktor pendukung yang lainnya, terus kayak ada kecemasan, terus ada tuntutan, ada tekanan, ya itu bisa jadi fakta. Tapi kan untuk
yang pertanyaan Pasti tadi tuh tadi ya. pastinya ya mitos. Oke, baik. Jadi jangan dipercaya. Baik, kita langsung saja masuk ke mitos fakta yang kedua. Main gadget berpotensi mempengaruhi kesejahteraan emosional anak. Oh, ternyata kesejahteraan emosional juga ada ya, gitu. Berpengaruh nggak, Mbak? Mitos, karena tadi kan kita sudah ngobrol Mbak, bisa jadi ada, maksudnya ini kesejahteraannya arahnya kemana dulu? Kalau misalkan arahnya ke positif ya bisa jadi, ke negatif juga bisa jadi. Jadi kayak tergantung cara mengelolanya aja, Betul. mengelola mainnya aja gitu, maksudnya mengelola waktunya, mengelola apa yang dilihat, mengelola apa yang ditonton. Nah itu jadi tergantung sebenarnya apa yang dilihat dan apa yang ditonton. Tapi kalau misalnya fokusnya ke satu kesejahteraan aja ya berarti fakta. Bisa mempengaruhi kan? Betul. Ada pengaruhnya, entah dampaknya nanti positif kah atau dampaknya negatif kah. Intinya itu ada pengaruh gitu ya terhadap perkembangan atau kesejahteraan emosional anak itu tadi. Jadi tergantung bagaimana si orang tua mengenai time manajemennya, terus juga apa penggalian informasi atau mungkin informasi yang didapat dari tontonan dia, seperti itu. Kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Kecemasan pada anak akan hilang sendiri saat dewasa. Wow, seperti penyakit yang tidak usah disembuhkan nanti akan hilang sendiri gitu ya. Iya. Mitos atau fakta? Mitos, kan kita tadi juga ada membahas kan Mbak, jadinya kesejahteraan anak kalau misalkan tidak dikelola ya itu akan terus bertahan. Tapi kalau misalkan berhasil dikelola ya akan menghilang gitu loh. Jadi pintar-pintar orang tuanya, anaknya sendiri juga gimana caranya mengelola si kecemasan tersebut. Kalau misalkan kecemasannya terus terjadi, terus bertahan atau enggak ada terus kecemasan ya pasti akan jangka panjang ya, betul, akan berdampak. Jadi tidak bisa sembuh secara sendiri, harus dikelola sebaik mungkin untuk rasa cemasnya berarti ya Mbak Isna ya, jangan sampai berlarut-larut dalam kecemasan. Sama halnya berlarut-larut dalam kesedihan, kecemasan juga seperti itu. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Anak cemas itu hanya karena kurang percaya diri. Ini mitos atau fakta? Mitos. Kalau cuma bahasannya ke kurang percaya diri itu mitos, karena anak cemas tuh banyak faktornya. Betul. Tadi bisa jadi dia kurang percaya diri lagi nih gara-gara apa? Bisa jadi di belakang ada yang ngebully kah, atau enggak yang di belakangnya ada ada tuntutan kah yang berlebihan atau ada ekspektasi yang berlebihan dari orang lain. Jadi nggak sepenuhnya karena kekurangan percaya diri. Betul. Kadang kalau kurang percaya diri diasah aja udah bisa gitu ya, tapi belum tentu menghilangkan kecemasan. Bahkan orang yang sangat overconfidence pun kadang memiliki rasa cemas juga gitu betul. ya. Tinggal bagaimana cara mengelolanya. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Membawa anak ke psikolog berarti anak mengalami gangguan berat. Nah, tadi ini baru aja kita bahas juga ya. Pasti jawabannya mitos. Karena ya nggak cuma anak yang punya masalah gangguan lah istilahnya tuh yang dibawa ke psikolog. Ya bisa jadi anak-anak yang memang ya tadi kita mau tahu potensi anak kayak gimana. Entah kita misalnya nih ngeliat anak lagi kecil suka coret-coret, padahal dia belum tahu nih, kita belum tahu nih anaknya kira-kira suka gambar atau enggak. Tapi kan kalau misalnya kita gali potensinya, kita gali bakatnya, ternyata anaknya bisa suka gambar. Bisa arahnya gitu bisa ke sana nih. Kalau misalnya kita bawa ke profesional kan. Karena kan profesional pasti akan ada asesmen-asesmennya Mbak. Betul. Nah jadinya bisa tahu lah. Jadi saya bukan cuma masalah ya yang bisa dibawa ke profesional. Misalnya kita mau tahu sesuatu tentang potensi, tentang sifat, bukan sifat, kayak bakat anak, nah itu juga bisa kok dibawa ke profesional psikolog. Baik, jadi mitos, jangan berpikiran atau punya stigma yang negatif ketika seseorang atau orang tua itu membawa anaknya ke tenaga profesional gitu. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Anak yang nilainya bagus pasti tidak mengalami kecemasan. Ini jangan-jangan malah si anak yang nilainya bagus yang cemas berlebihan, takut takut tidak bisa mempertahankan misalkan. Itu mitos lagi, karena kan anak-anak bisa jadi loh, anak-anak yang nilainya tinggi sebenarnya dia tuh punya kecemasan, tapi dia pinter mengelola. Betul. Mengelola kecemasannya tuh dia bisa lah, bagus lah. Karena mungkin ada dorongan dari orang tua kah, atau support system lainnya kah, nah itu bisa jadi adalah gitu loh. Tapi kalau misalkan anak yang nilainya bagus pasti dia nggak merasa cemas, itu ya enggak. Betul. Bahkan ya mungkin dia
nilainya tetap bagus atau enggak prestasi akademiknya tetap bagus, tapi dia tetap cemas nih, entah cemasnya, yang cemas terhadap masa depannya beberapa tahun ke depan, kan kita Mhm. masih ini, tapi ya dia pintar mengelolanya. Betul, oke baik. Jadi mitos lagi tadi Mhm berarti ya mhm Mbak mhm. Isna ya. Selanjutnya kita beralih ke mitos fakta yang lain. Bentakan dan tekanan dapat meningkatkan Mmm, rasa takut dan kecemasan anak. Ini mitos atau fakta? fakta, Oh jadi karena jangan iya, ya? heeh. Jadi jangan ya? Iya, kan kita kan nggak tahu ya anak Mhm ini, saat, lagi kondisi emosinya seperti apa, misalnya kita bentak atau mhm enggak kita tekan dia, misalnya dia lagi emosinya memang lagi nggak bagus, kan nanti mhm. takutnya arahnya takutnya akan ada ke trauma, Oh, trauma ke oke. anaknya malahan, entah trauma apapun lah, mungkin ya ngerasanya untuk sekarang atau enggak untuk usia anak-anak yang mungkin trauma yang nggak disadari, tapi kan Mhm takutnya kan ke depannya, mhm maksudnya ke mhm saat masa depannya kayak 5 tahun kemudian kah, waktu mhm. dia remaja kah, atau dia dewasa kah. Nah kadang di situ Mbak yang baru kita sadari kalau misalnya, "Oh ternyata aku punya trauma ini loh, dan ini nih Betul. terjadi waktu kecil." Nah kadang orang-orang tuh sadarnya waktu dia sudah dewasa. Nah takutnya tuh arahnya ke Mhm sana mhm nanti. mhm. Oke Bukan cuma baik. cemasnya aja yang kita Mhm takutkan, tapi ada hal-hal yang lain yang termasuk trauma salah satunya. mhm. Oke, jadi jangan sampai ya, Mhm, istilahnya kalau mungkin semarah apapun kepada anak jangan sampai berkata-kata kasar iya, ataupun melakukan tindak mmm, kekerasan kepada anak, iya, seperti itu. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Banyak anak menyimpan kecemasan tanpa banyak bicara. mmm. Banyak anak menyimpan kecemasan tanpa banyak bicara, fakta. Fakta ya, Heeh, jadi kan anak ya, dia nggak mau, apa ya, ketahuan atau heeh, nggak mau kelihatan. ketahuan, nggak mau kelihatan, nggak mau orang lain tahu gitu kan, dia Mhm, kenapa, dia ada apa. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Tapi ya tadi kan sudah ngobrol juga, pasti mhm, orang tua tahulah tanda-tandanya anak ini lagi cemas, anak ini lagi kenapa, ada mhm sesuatu. mhm. Walaupun dia nggak ngomong, yang namanya intuisi seorang orang tua, itu pasti tahu kalau anaknya, oh ada yang berubah nih walaupun 5%, 10% dari anaknya. Oke, jadi kepekaan orang tua sangat dibutuhkan untuk dalam hal Mhm, ini ya. iya Kalau misalkan anaknya diem-diem wae, ini iya, kan misalkan, mhm, oh kayaknya ini ada warning nih yang harus saya iya, gali harus ditanya lagi. kah atau apa? Betul, mungkin pendekatan juga orang tua kan lebih tahu kadang ya, Mhm bagaimana mhm, cara pendekatan kepada anak kan biasanya beda-beda iya, gitu. heeh, betul. Kadang yang bersaudara pun si A, si B, si kakak dan si adik itu beda juga Iya pendekatannya, betul, seperti itu. walaupun istilahnya dia, eee, saudara kandung, Mhm, misalnya kan serahim, seorang sebapak, seibu, bisa jadi beda loh ininya oke, pendekatannya, apa bahkan berlawanan juga memungkinkan. betul betul. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Kecemasan adalah respon emosional yang bisa dialami siapa saja, termasuk Oke, anak-anak yang sebenarnya cerdas dan berprestasi. itu fakta. Fakta ya. Mhm. Jadi bukan berarti yang cerdas itu nggak pernah cemas Iya atau mungkin yang pinter itu nggak pernah mengalami iya hal-hal yang dalam artian mengkhawatirkan di masa depan iya, gitu betul. ya. Bahkan kadang anak-anak yang berprestasi itu kan mereka lebih mikir, apa ya, Mhm, istilahnya perfeksionis lah. betul betul. Kayak, "Aku maunya nilainya segini." Mhm, Nah, pasti kan dia itu rasa cemasnya kan muncul tuh, betul. nilaiku harus 100, berarti aku harus belajar, oh ini kan itu pasti ada perasaan-perasaan cemasnya. Betul, ketika targetnya ditinggikan, jadi Mhm, kecemasan juga meningkat iya seperti itu betul, ya. Baik, kita beralih ke mitos fakta selanjutnya pemirsa. Prestasi akademik yang baik tidak selalu mencerminkan kondisi emosional anak. itu fakta. Fakta. Jadi Mhm, jangan dilihat dari prestasi akademiknya iya, saja ya, heeh, untuk menentukan maksudnya untuk menentukan kesehatan, emosional anak ataupun baik mengetahui kecemasan anak itu bukan melihat dari prestasi yes, akademiknya. betul. Banyak hal, banyak faktor-faktor lain kalau nggak Mhm. cuma emosional lah istilahnya kalau prestasi akademik. Oke baik, kita balik ke mitos fakta selanjutnya. Baik, oke. Nah udah dijawab ke 10 mitos faktanya, itu kebanyakan mitos atau fakta ya? Imbang Sebagian kayaknya, mitos sebenarnya sebagian fakta. mitos, sebagian fakta. Jadi pemirsa jangan diambil mitos-mitosnya, apalagi stigma terhadap pikiran yang mengatakan bahwa, membawa anak ke profesional itu merupakan atau memberikan tanda bahwa anak sedang mengalami gangguan, Iya, seperti itu jangan bermasalah lah, sampai mhm mhm. ya. Oke baik, dan tentunya kita akan membahas mengenai kesimpulan serta hal-hal yang bisa menjadi garis besar tentang tema kita hari ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih tentunya dengan tema kita hari ini mengenai anak cemas apakah belajarnya terganggu. Tadi sudah kita bahas ya Mbak mengenai Mhm, mitos dan fakta. Ada 10 mitos fakta tadi ternyata imbang. Ada beberapa mhm mitos, mhm. ada yang fakta. Tolong ambil faktanya, buang mitosnya. Jangan kebalik. Ntar mitosnya yang dipercaya, terus faktanya yang diabaikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya masih mengenai, masalah, pendidikan anak nih, Mhm Mbak. mhm. Mungkin tidak, apakah semua anak yang mengalami penurunan prestasi belajar itu pasti mengalami kecemasan? Oh, kalau semua, Mhm. kita ngomongnya semua enggak. Karena kan, Mmm, anak-anak yang punya penurunan prestasi belajar itu banyak faktor. betul. Selain ada kecemasannya nih salah satu faktornya, tapi kan ada faktor-faktor lain, kayak misalkan Mhm. adanya, perubahan, entah perubahan sosialnya kah, Mhm. perubahan orang tua kah, maksudnya hubungan antara orang tua itu juga mempengaruhi salah satunya. Terus juga perubahan emosionalnya, Mhm. terus juga entah ada faktor-faktor eksternal lainnya yang kayak Betul. ada tuntutan atau tekanan, bahkan bullying Kak, itu kan juga bisa mempengaruhi prestasi anak nih. Nah, kayak gitu. Jadi Mhm. bukan cuma kecemasan, tapi ada faktor-faktor lainnya. Nah, tapi kalau Mhm. misalnya fokusnya ke kecemasan aja, ya kan kayak tadi ada anak yang cemas tapi prestasi belajarnya bisa Bagus. bagus. Itu Mhm. berarti dia bisa mengelola perasaan Mhm, iya. kecemasannya itu ya. Mhm. Jadi bukan hal yang mengganggu aktivitas ataupun prestasinya dia, seperti Iya, itu heeh. ya. Baik, ini selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan sekolah ketika menemukan anak yang mengalami kecemasan belajar? Tadi Oke. udah bahas orang tua, sekarang kita Mhm bahas mhm. sekolahnya nih gitu kan. Oke, kalau sekolah apalagi guru ya, Mhm. apalagi kan anak ini hampir setengah hari di Hmm, sekolah gitu, betul istilahnya betul. juga guru itu juga jadi kan banyak nih istilah-istilah guru itu jadi orang tua kedua anak, Mhm. apalagi lagi di sekolah. Nah jadi, kalau misalkan dari guru atau pihak sekolah nih ada perubahan-perubahan mungkin ya, kalau misalkan guru ataupun pihak sekolah tuh nggak yang sesensitif orang tua, Mhm. ya kan. Tapi kan kalau guru itu bisa ngelihat dari nilai. Mmm, Kan masih entah atau enggak antusias anak di kelas kayak gimana. betul Tapi betul. sekalinya ada anak ini entah nilainya turun, atau kayak nggak biasa aja nih anaknya tumben nilainya turun, atau enggak Mhm. kok tumben hari ini anaknya ini nggak seantusias biasanya. Biasanya dia selalu nanya atau enggak dia selalu cepet jawab pertanyaan dan lain-lain. Kok tumben ya hari ini anaknya tuh enggak. Nah itu sebagai seorang guru itu bisa loh kita memberikan pendampingan ke anaknya. Pendampingan kayak benar kayak Mmm. nanya aja ke anaknya ada masalah apa. Kalau Mhm. misalkan, anaknya juga susah ditanya atau apa, ya kita memantau dulu, kita pantaulah dulu Mmm. si anak ini, kira-kira ini, perilakunya atau enggak nilainya ini turunnya nih kayak gimana sih? Atau enggak cuma satu hari aja kah? Atau ternyata lama kah jadi dari pertengahan semester sampai akhir semester kah? Nah, kalau misalnya sudah ada ciri-ciri kayak gitu ya kita komunikasikan ke orang tua. Oke, Ya kan penting betul. banget nih Mhm, komunikasi antara guru, pihak benar. sekolah sama orang tua. Mhm. Biar apa? Biar sama-sama balance. Jadi Mmm. istilahnya bukan cuma ada dukungan dari orang tua aja atau enggak dari gurunya aja, tapi kita juga bisa ngasih dukungan di sekolah ada dukungan, di rumah juga ada Betul. dukungan. Biar Mhm. anak ini ngerasa kayak, "Oh semua orang ketika aku lagi cemas, semua orang bisa dukung aku loh. Ternyata Betul. semua orang ada di saat aku lagi cemas, di saat aku lagi kesusahan dan lain-lain." Jadi dia nggak ngerasa sendirian, Mhm, gitu. oke. Jadi penting catatan komunikasi antara, Guru guru sama dengan orang orang tua, tua gitu mhm. ya. Jangan ketika kita melihat, oh ini ada penurunan prestasi nih, Mhm tapi mhm. si gurunya diam aja gitu tanpa Mhm mhm. dikomunikasikan kepada orang tuanya. Ternyata hal ini juga harus, menjadi PR juga nih berarti nih buat para Mhm. guru. Kalau misalkan ya walaupun banyak ya muridnya kadang ada tiga Iya, puluh ada mhm. bahkan ada 35 gitu kan, tapi biasanya karena bertemunya setiap hari istilahnya kan jadi udah tahu, kepribadiannya siswa-siswinya Mhm. masing-masing, seperti itu. Mbak Isna pasti paham betul nih. Oke, baik sekarang tadi untuk anak yang istilahnya penurunan Mhm prestasi mhm. apakah rentan kecemasan? Sekarang kebalikannya nih Mbak, Mhm. untuk anak yang super perfeksionis apakah dia juga rentan untuk mengalami kecemasan? Oke, anak-anak perfeksionis kan dia maunya sempurna, Betul. dia maunya kayak, sesuai targetnya lah. Nah itu Mhm. malahan jadinya memicu nggak sih? Kayak misalnya kayak lebih Oh, rentan untuk cemas, ya kan? Kayak betul. dia punya ekspektasinya sendiri kan biasanya orang-orang Mhm. perfeksionis itu. Mhm. Nah, tapi balik lagi ke anaknya, kira-kira perfeksionisnya ini, eee
yang memang kalau misalkan ada nih anak perfeksionis, tapi kalau misalkan apa yang dipikirkannya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, ya sudah Kemauannya, nggak apa-apa. Misalnya dia ada legowo aja iya, gitu ya ikhlasnya menerima gitu ya, loh, iya, ada heeh. pengelolaannya tuh ada di situ. Tapi Mhm. misalkan dia, pokoknya aku harus gini, pokoknya, apa yang kudapatkan harus sesuai dengan ekspektasiku. Nah, itu kan jadinya nanti ada, apa ya, kayak, ada hal-hal negatif Betul betul, yang lahir yang baru gitu loh. Nah itu, jadi betul. tergantung pengelolaan anaknya lagi, perfeksionisnya. Mhm. Apakah kayak dia perfeksionis tapi dia juga ada legowonya. Tapi misalkan dia Betul. perfeksionis tapi dia mau terobos aja gitu loh, maunya Mhm. bagus terus ya. Kalau misalkan ternyata tidak sesuai ekspektasi kan nanti ada dampak negatifnya lagi, entah dia Betul. jadinya, motivasinya kah jadi tiba-tiba Mhm. menurun atau enggak, apakah nah itu. Oke, jadi istilahnya perfeksionis ini harus ada juga limit-limitnya gitu Mhm ya. mhm. Ketika dapat menggapai, mungkin dia akan memberi reward pada Iya, dirinya sendiri. heeh. Tapi ketika tidak bisa tergapai, dia akan legowo menerima hal Iya, itu. Jangan mhm. sampai ketika keperfeksionisannya ini tidak tercapai, dia menyalahkan diri Nah sendiri, itu takutnya di situ. menyalahkan orang lain, Mhm. menyalahkan keadaan, dan itu akan berdampak kepada hal negatif lainnya, Iya. seperti itu. Baik, selanjutnya, bagaimana cara membantu anak menghadapi ujian tanpa tekanan berlebihan? Ini yang seperti saya konsultasikan saat ini. Itu adalah yang saya alami sekarang. Oke. Iya. Gimana, Mbak? Ya, kadang kan apalagi ujian ya, ujiannya nih Mhm. mau naik kelas lah istilahnya. Mhm. Ujiannya nggak cuma satu mata pelajaran, banyak mata pelajaran, apalagi satu hari kan biasanya 2, 3 2 gitu sampai 3 mata kan? pelajaran kan, Mbak. Mhm. Caranya ya sebagai orang tua nih kita mendampingi anak aja, misalnya kita jangan memberikan tekanan lah ke anak. Jangan Mhm kayak, mhm. "Pokoknya nih hari ini tiga-tiganya hari ini pokoknya harus dapat 100 kah?" Atau apa, ya pokoknya Mmm. istilahnya kita kayak, ya sudah kamu bisanya seberapa, Mhm kamu mhm. mampunya segimana, tapi, kamu tetap harus belajar gitu loh. Maksudnya Betul. jangan jangan menyepelekan ulangan ini loh, ulanganmu tetap harus, belajar, tetap harus punya ekspektasi, tapi misalkan ekspektasinya tidak sesuai sama apa yang kamu mau, ya sudah nggak apa-apa. Mhm Karena mhm. kan nggak semuanya itu harus sesuai sama ekspektasi kan. Jadi Betul. orang tua ya kita harus mendampingi. Yang pasti kita jangan memberikan tekanan yang berlebih sama anak. Terus Mhm juga mhm. jangan ada tuntutan-tuntutan lah nah ke anaknya. Terus lagi kayak kondisikan aja sih lingkungan lingkungan di rumah seperti apa. Misal waktunya belajar ya belajar. Tapi waktunya Mhm. istirahat ya istirahat gitu. Jangan yang waktunya istirahat tapi Dipaksa anaknya belajar iya gitu dipaksa belajar ya? atau enggak waktunya belajar dia malah istirahat kan itu kayak kebalik gitu kan. Oke, intinya membuat kondisi di rumah untuk suasana belajar yang menyenangkan Mhm gitu kan. mhm. Terus juga tadi jangan terlalu memaksakan diri ataupun menakut-nakuti anak. Iya. Misalkan, "Kamu ya kalau misalkan nanti nilai kamu masih jelek aja kayak kemarin mama, semua fasilitas kamu akan bla 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 bla," gitu ya. Mhm. Nah, sekarang untuk pemberian reward boleh apa tidak? Misal, nanti kalau Mhm mhm. nilai Kakak bagus atau nilai adik bagus, mama kasih ini loh. Nah, itu sebenarnya dari segi kacamata psikolog, kacamata Oh iya, kebetulan heeh pakai heeh. kacamata nih. Bagus tidak, Mbak, untuk pemberian reward itu sendiri? Pemberian reward, sebenarnya bagus, Mhm. tapi juga harus hati-hati. Takutnya nih Baik. anak, misalkan biasanya ini bukan cuma, tentang prestasi nih, Mbak. Mhm. Ada juga kalau misal anak berbuat baik, nanti mama kasih apa. Nah kan biasanya Mmm, banyaknya kayak gitu nih. betul. Hati-hati aja nih, takutnya ketika anak nggak kita iming-imingi sesuatu, anaknya nggak akan bersungguh-sungguh. Nah Oke, nggak ada takutnya motivasi heeh, jadinya jadinya ya? kan, jadinya, Heeh. pemberian reward ini harus, kayak di situasi-situasi tertentu aja. Kayak Mhm. mungkin kayak tadi harus nilainya semuanya rata-ratanya seberapa, Mhm. tapi juga jangan dituntut anaknya, kayak jangan Mhm. Di luar kemampuannya heeh, di gitu ya? luar kemampuannya tuh jangan kayak gitu juga. Kan Betul takutnya juga betul. anaknya merasa kayak, "Oh aku harus nilaiku harus 100 Mhm. semuanya nih supaya aku dapat sepeda kah, Mmm. aku dapat PS." Nah mungkin anaknya pasti akan ngerasa ada, apa ya, ada tekanan tersendiri kan, Mbak. Nah itu ya kita balik lagi ke kondisinya, kondisi Mhm. kondisi yang terjadi sama kondisi anaknya. Kira-kira nih anaknya mampu atau enggak kita kasih reward. Tapi Baik. untuk, kayak keseluruhan misalkan kayak, hal-hal kecil takutnya tuh nanti ya itu tadi, dia tergantung sama reward.
Baik. Jadi jangan sampai menjadikan Mhm. reward itu tolak ukurnya gitu ya, Iya, Mbak, ya? sama kayak punishment juga kayak Mhm. gitu. Oke, dan itu juga berlaku sebaliknya. Mhm. Nah, sekarang mungkin kesimpulan yang bisa disampaikan oleh, Mbak Isna, Mhm. baik itu terkait, bagaimana cara menghadapi kecemasan anak Mhm. ataupun juga peran orang tua terhadap, belajarnya anak agar bisa lebih menyenangkan. Mhm, Sekarang oke. karena udah mau masuk ujian Iya, gitu heeh ya, heeh. jadi hari Lebaran Idul Adha ini diisi dengan Belajar. belajar. Tapi Oke. bikin kayak gimana belajarnya itu yang menyenangkan. Mhm. Yang istilahnya tidak membebani, tidak bikin anak cemas, tapi kita semuanya happy, orang tua Mhm. happy, anak juga happy. Metode-metodenya kah mungkin ada Mhm, metode-metode baru. Nah gitu kan, mungkin kita bahas tentang belajarnya dulu ya, Mbak. betul. Kayak misalkan apalagi nih mau UTS, ya mungkin Mhm, dengan cara handphone tadi, kan bisa jadi bahan atau metode belajar sebenarnya. Misalnya kita kasih tontonan ke anak, kan di YouTube banyak tuh materi betul. tentang apa, apalagi kalau misalnya anaknya ternyata visual sama auditorial, Mhm, kan itu lebih bagus tuh kalau misalnya kita kasih, tontonan-tontonan di YouTube. Kan banyak tuh sekarang, apa, YouTuber-YouTuber yang memang membahas tentang materi-materi sekolah. Nah, kayak oh gitu. betul. Kalau misalkan kesimpulannya, sebenarnya kalau misalkan, gini Mbak, prestasi akademik itu bagus, Betul. tapi kita juga harus ingat Mhm, kalau misalkan kesehatan atau enggak, ya kesehatan mental atau enggak, mental health anak itu adalah salah satu pondasi utamanya. betul. Pondasi utama untuk anak lebih berprestasi, Mhm, untuk anak menghadapi hidupnya, untuk sosial anak, emosi anaknya kan semuanya ada di kondisi psikologisnya anak. mhm. Jadi ya walaupun prestasi akademik bagus, tapi kan kita juga harus memperhatikan sama, kesehatannya anaknya juga, Ke baik psikisnya. kesehatan fisik apalagi kesehatan psikis. Mhm. Tapi kan sekarang juga kesehatan psikis, kesehatan mental itu juga mempengaruhi ke kesehatan fisik. Nah, Oke. jadi memang kita harus menjaga sepenuhnya Dua hal penting ini ya, Mbak, ya. kesehatan kesehatan mental anak, barulah nanti kita pikirkan bisa bukannya nanti ya, tapi Sekarang beriringan gitu beriringan ya. gitulah baru ke prestasinya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Isna atas waktunya, sudah Iya, berbagi mhm. informasi, sedikit mengurangi kecemasan saya. Baik, dan tentunya pemirsa terima kasih juga telah menyaksikan Hidup Sehat mengenai anak cemas, apakah belajarnya terganggu, ternyata sudah dijawab tadi ya pemirsa. Intinya kita harus memberikan, kenyamanan dan ketenangan bagi anak dalam belajar. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi pemirsa semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.